Tuhan, syukur kami akan kepadamu, Allah yang begitu mengasihi umat manusia yang telah rusak total. Bumi yang penuh dengan angkara, penuh dengan kemarahan, penuh dengan emosi, penuh dengan berbagai macam hal kenajisan di hadapanmu. Namun Engkau bersedia menyapa umatmu. Engkau bersedia datang, Engkau bersedia mengasihi, menerima, mengangkat kami. Bahkan kami bersyukur karena Engkau begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu sebagai makanan rohani. Sampaikanlah itu menurut pengetahuan dan pemahaman kami yang terbatas. Hamba-Mu pakai Tuhan tidak lebih baik dari siapapun juga, namun Roh-Mu yang akan menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan rohani kami, sehingga sungguh kami boleh diperbaharui hari demi hari. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambung firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih tim pemuji luar biasa. Nah, pada hari ini saya menyapa Shalom. Iya, ini yang belum melihat ke kiri dan ke kanannya boleh saling sapa sebagai keluarga Allah kita. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Sekali lagi dengan rendah hati saya mengajak kita bangkit berdiri membaca dua bagian ini. Yang sudah menemukan ayatnya, kita akan membaca 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan belajar tentang bagian ini, pengharapan umat Tuhan di minggu Advent yang pertama ini, yaitu datanglah ya Raja Damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu dalam konteksnya perlu dipahami dengan baik supaya kita mengerti bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya di kerajaan Yehuda pada abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar tahun 740 sampai 700 sebelum Masehi. Ya, tahun Masehi adalah tahun mundur pada sebelum Masehi. Pada waktu itu kerajaan Israel Utara atau Israel sedang menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur yang sangat kuat, yang disebut dengan kekuatan Asyur. Pada saat yang sama, Yehuda yang terletak di selatan juga mengalami ketidakstabilan politik dan sosial yang besar. Tidak stabil hal politik dan tidak stabil di kehidupan bermasyarakat, bukan hanya di bagian, bukan hanya di negeri saja, tetapi di seluruh kerajaan. Maka Raja Uzia yang memerintah sebelumnya telah meninggal dan diganti oleh raja yang lebih muda dan kurang bijaksana. Kita menyebutkan dia sebagai Raja Ahaz. Nah, dalam konteks inilah Raja Ahaz memerintah pada masa Yesaya sangat takut menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan besar. Jadi pada konteksnya itu, Raja Ahaz ini orang yang belum berpengalaman dan juga melihat ada kerajaan Asyur yang besar. Mereka takut
Dia tidak perlu takut, namun karena melihat kebesaran kekuasaan Asyur, akhirnya terlibat dalam konspirasi politik dengan bangsa asing. Untuk melindungi kerajaan Yehuda dengan berbagai cara, mereka melakukannya, yang penting aman. Dan bangsa asing untuk melindungi kerajaan itu justru tidak memuliakan Tuhan. Yesaya berfungsi sebagai nabi yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada bangsa Yehuda, memperingatkan mereka tentang ketidaksetiaan mereka, memperingatkan mereka supaya mereka hidup dalam pertobatan, dan mengingatkan mereka tetaplah setia karena ada seorang raja yang akan datang. Untuk itu, jangan mengikuti bangsa lain. Jangan berlindung kepada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Ini konteks pertamanya. Nah, pada ayat 1 sampai 7 dikatakan dimulai dengan pesan penghiburan. Coba kita lihat ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi konteks pada ayat yang pertama ini, Yesaya memberikan penghiburan, dan Allah menubuatkan bahwa setelah masa kegelapan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dikatakan pada saat bangsa mengalami kegelapan, penderitaan, tekanan dan ketidakpastian Israel dan Yehuda, maka akan datang cahaya, akan datang pengharapan. Tidak selamanya kegelapan itu menutupi bangsa umat pilihan Allah. Berbicara tentang kedatangan terang yang membawa harapan bagi umat yang hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Ini adalah nubuat tentang seorang pemimpin yang akan membawa perubahan, bukan seperti Raja Ahaz yang penuh dengan ketakutan, dengan penuh kekhawatiran, dan bahkan berkonspirasi mengikuti cara hidup dunia dan mengikuti orang-orang di sekelilingnya. Ayat 5 dan sampai ayat ke-6 berbicara tentang kedatangan seorang anak yang akan menjadi pemimpin yang luar biasa, dengan gelar-gelar yang mulia, yang membawa harapan damai kepada umat Allah pada masa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memang sekarang sudah terang dalam Kristus. Amin. Sudah menerima terang. Tetapi apakah terang di hati kita masih terpelihara? Apakah kita masih menikmati yang namanya sukacita? Terang berbicara mengenai segala sesuatunya itu kelihatan, dan juga terang berbicara kenyamanan, kepastian. Tetapi apakah hidup kita, keluarga kita, bangsa kita, bahkan dunia? Ya, kalau kita melihat banyak hal yang terjadi di bangsa ini, kalau kita melihat sendiri, walaupun banyak janji-janji politik yang sudah Bapak Ibu Saudara pusing pada tanggal 27 itu, tetapi bukankah sampai hari ini tetap ada manusia hidup dalam kegelapan? Apa yang membuat kegelapan itu bertahan, penuh dengan kekhawatiran, ketidakpastian? Ada seseorang yang saya bertanya, yakinkah Bapak bahwa jika hari ini Bapak meninggal masuk surga? Sintaulai. Kira-kira kalau jawabannya itu bagaimana? Sintaulai. Jadi tidak yakin. Bangsa yang masih di dalam kegelapan begitu juga tidak yakin akan hidupnya. Nah, di ruangan ini jemaat Tuhan, sebagai salah satu hal yang sebelum kita lanjut ke dalamnya mengenai kegelapan, yakinkah Bapak Ibu Saudara dalam Kristus bahwa Bapak Ibu Saudara ada jaminan? Amin. Yakinkah Bapak Ibu Saudara melewati berbagai macam hal yang akan terjadi? Kita tidak bisa mengingkari bahwa akan sesuatu terjadi. Misalnya ada orang bilang gempa bumi yang besar, gejolak ABC, bahkan mungkin banyak berbagai macam hal yang lain. Tetapi yakinlah bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan yang gagah dan perkasa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka dikatakan ayat 5 sampai 6 berbicara tentang kedatangan seorang Mesias, bangsa yang berjalan tanpa arah, bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu digambarkan bukan bukan seperti sekarang aman dan tentram, tetapi ketidakpastian dan konspirasi. Itulah bangsa Raja Ahaz yang membuat mereka tidak nyaman, pemerintah tidak stabil. Maka pesannya adalah nubuat yang berbicara tentang seorang pemimpin akan datang, berbeda dengan pemimpin pada waktu itu, akan membawa kerajaan itu bukan jaya secara dunia, tetapi kedamaian kekal akan dinikmati setiap orang yang percaya dalam berbagai kondisi. Nubuat ini mengarahkan perhatian kepada masa depan, kepada seorang Mesias yang akan datang untuk memulihkan kerajaan Allah dan memberikan kedamaian sejati. Banyak kedamaian yang diciptakan oleh dunia ini bersifat palsu. Jika Bapak Ibu Saudara, di dunia era modern ini, media sosial, bahkan di televisi dan di mana saja, banyak sekali kepalsuan, termasuk kedamaian palsu. Maksudnya bagaimana kedamaian palsu? Dalam konteks bangsa yang berada dalam kegelapan adalah bangsa, demikian juga orang pada saat sekarang ini pura-pura damai, pura-pura nyaman, pura-pura tidak terjadi sesuatu, padahal hidupnya bergejolak. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, dan selalu ada kekhawatiran, kecemasan, bahkan ingin segala sesuatu dinikmati dengan yang baik adanya, serba instan, dan itulah yang membuat ketidaknyamanan. Maka tidak heran jika kita mendengar di dunia sekarang ini, karena begitu banyak orang suka makan fast food, bukan berarti tidak boleh fast food itu dimakannya, tetapi banyak juga sakit penyakit. Kemarin tiba-tiba kami waktu di Sulawesi Barat mendengar seorang anak umur 11 tahun lebih, masuk remaja, tapi badannya sudah besar, sudah gede. Dari kecil minum salah satu minuman minuman bersoda dan bergula tinggi. Dikatakan gulanya tinggi sekali dan sampai levernya hampir hancur. Oleh karena apa? Banyak gula dan juga banyak penyakit yang tidak tersaring. Nah, mengapa demikian? Karena dengan kemajuan zaman kita berusaha mengikuti semuanya, bahkan tren yang ada. Maka sedang berada dalam kondisi seperti itu. Belum lagi dengan kondisi politik pada masa itu. Konteksnya dulu ya, Israel dan Yehuda sedang menghadapi ancaman dari kerajaan besar, sehingga nubuat tentang seorang raja akan membawa kedamaian menjadi sangat relevan. Karena perang, kita tidak ada perang, tetapi kalau kondisi kita melihat pikiran kita pada saat itu, pada saat nubuatan ini ditulis oleh Yesaya, inilah kondisi mereka berharap ada kedamaian, mereka berharap ada kenyamanan. Ayat ini menggambarkan sosok seorang pemimpin yang sebut ada beberapa gelar. Kita melihat di sini dikatakan bahwa nubuat ini ada beberapa gelar. Yang konteks yang kedua kita melihat dalam situasi dan politik itu, pentingnya kita melihat raja itu akan datang sebagai penasehat ajaib, menunjuk kepada kebijaksanaan yang luar biasa, yang sering diberikan ketika orang ingin mencari petunjuk hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita selama ini sudah mendapatkan petunjuk hidup yang pasti? Karena banyak orang di zaman sekarang mencari petunjuk yang tidak pasti, mencari arah yang tidak pasti. Maka dikatakan penasehat itu akan datang
memberikan nasihat dan memberikan petunjuk cara yang tepat untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang nanti adalah Allah yang perkasa, yang akan datang itu menekankan sifat ilahi dan kuasa yang luar biasa yang hanya bisa dimiliki oleh Tuhan. Dia perkasa dalam segala perbuatannya, dalam segala langkahnya, dan dalam segala apa yang Dia kerjakan. Dia adalah Bapa yang kekal, menggambarkan bahwa Raja ini tidak hanya sebagai pemimpin yang berkuasa, tetapi juga sebagai figur yang memberikan perlindungan, figur yang memberikan kepastian, figur yang akan membawa kenyamanan dan ketenangan kekal. Artinya tidak akan ada akhirnya kedamaian itu ketika kedatangan Sang Bapa yang kekal itu. Demikian juga dengan Raja Damai. Nah, untuk itulah dalam hal bagian ini Raja Damai menunjukkan perannya untuk membawa damai yang sejati, damai yang kekal, sesuai yang sangat dinantikan oleh umat yang sedang berada dalam kesulitan. Mungkin kita tidak banyak kesulitan dari segi politik karena kita baru menentukan pemimpin kita, tetapi kesulitan hidup yang membuat kita tidak ada kedamaian. Apakah dengan banyak problema, kesulitan di dalam rumah tangga, kesulitan menentukan segala sesuatu sehingga kita gelap, tidak ada tujuan kemana atau apa yang harus saya lakukan. Nah, dalam konteks inilah maka gambaran ini pentingnya Yesaya menyampaikan. Nubuat ini merujuk pada kedatangan yang akan datang. Mari segera tunggu. Maka datanglah. Istilah kata datanglah berarti kata kerja yang mengharapkan, penuh pengharapan. Minta datanglah ya Raja Damai. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pentingnya kelahiran Sang Raja Damai. Walaupun banyak orang menganggap saya damai-damai saja hidup, tetapi ketika ada problema-problema hidup akan kelihatan apakah dia akan damai-damai saja. Ketika ada tekanan terjadi dalam keluarga, ketika ada perselisihan suami istri, ketika kekurangan ada di dapur bagi ibu-ibu, apakah ada rasa damai itu? Seorang anak telah lahir. Yesus sebagai Mesias lahir untuk umat manusia. Ia ini menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia memberikan anaknya untuk menyelamatkan dunia. Jadi poinnya pertama kita mengerti bahwa Mesias akan datang bukan hanya untuk bangsa Israel pada saat itu konteksnya, tetapi untuk ada saat untuk seluruh umat manusia. Ia adalah hadiah dan anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Amin. Yesus adalah hadiah yang terindah, yang mulia, yang akan diberikan. Maka nama yang diberikan seperti saya sampaikan tadi, begitu agung dan mulianya, maka dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan ini nantinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Penantian akan digenapi dengan kedatangan penasehat ajaib. Dia memberikan hidup yang luar biasa dalam hidup kita sebagai raja. Dia pemimpin kita melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Roh Kudusnya akan menasehati. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, juru penasehat itu dibutuhkan ketika mau mengambil keputusan. Betapa seringnya kita tidak meminta kepada penasehat yang ajaib itu ketika kita minta keputusan. Apalagi kalau dalam tekanan-tekanan kita membutuhkan nasihat. Dikatakan Allah yang perkasa, meskipun
tidak terbatas, unlimited, dan juga tidak pernah lowbat. Istilahnya kalau handphone atau apa itu kan kekuatannya atau mesin terbatas. Saya seminggu ini mau nyalakan itu mesin rumput. Ya mungkin karena saya pengalaman. Nyala tapi ketika mau nganu rumput tidak berputar. Matikan ulang. Nyala. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Nah, inilah segala sesuatu di dunia ini terbatas. Kita berusaha. Saya sudah pegang sudah beberapa kali, tetap juga nyala. Tapi ketika mau nyalakan gas, terbatas adanya. Demikian juga kekuatan. Jangan dikira bapak-bapak besar tinggi, orang bilang oh kekuatan luar biasa. Tetapi dia pasti tidak akan mengalami yang namanya lemah. Tidak. Semua kita terbatas adanya. Tetapi dikatakan kekuatan Allah tidak pernah terbatas. Dia mampu menembus hati orang. Dia mampu melakukan segala perkara, bahkan memberikan kedamaian dan kepastian kepada dunia ini. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka ilmu kedokteran mengatakan, dan itu pun juga yang didengar dan disampaikan, bahkan dikatakan kepada Maria. Dan Maria pun mengatakan, bagaimana mungkin saya belum bersuami? Mengapa? Tetapi dikatakan kekuatan Allah bukan kekuatan alam semesta. Yang ada padamu dan engkau akan melahirkan seorang anak. Kekuatan Allah lah yang berkuasa melakukan segala sesuatu, anything, everything, dan segala sesuatunya. Apakah kita meyakini bahwa Allah sanggup, Allah mampu, dalam konteks ini, dalam masa ketidakpastian politik, dalam berbagai konspirasi yang terjadi di bangsa itu, mungkin bangsa ini akan merasa semana kekuatan lain. Memang kita harus tunggu. Maka Allah harus mengajak untuk kita bekerja sama dengan orang-orang di sekitar negaranya supaya mendapat kedamaian dan keamanan. Tetapi ketika membuat yang dikatakan jangan bersandar kepada manusia. Amin. Dalam hidup kita demikian Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang perkasa. Kita punya Allah yang mampu melakukan segala perkara. Maka tetaplah yakini janji itu akan selalu ada. Lalu berikutnya Bapa yang kekal, yaitu Yesus yang datang nanti memiliki hubungan yang kekal dengan umatnya. Bukan hanya raja, tapi juga Bapa yang penuh dengan kasih. Kasihnya yang kekal. Ada hubungan yang tidak baik antara Bapa dengan anak. Jadi dia bilang, jangan kau akui lagi saya anak, apa bapakmu. Saya tidak mau lagi kau mengakui anakmu. Demikian dia dikatakan oleh dua orang yang memiliki hubungan yang sudah retak. Tetapi Bapa di surga, Bapa yang kekal, yang memiliki hubungan yang kekal, artinya tidak pernah disebabkan misalnya Bapak Ibu Saudara setia, dia pun setia. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak setia, dia tidak setia. Bukan. Allah dalam kekekalannya sebagai Bapa, dia selalu setia kepada umatnya. Dia juga adalah Raja Damai. Kedamaian yang besar dikatakan bukan hanya tanpa perang, tetapi kedamaian yang mendalam dalam hati, yaitu damai sejahtera dengan Allah dan sesama. Berdamai dengan Allah. Mengapa? Rupanya dari zaman dulu sampai sekarang, iblis berusaha untuk menghancurkan kedamaian manusia dengan Allah. Maka yang dulunya hubungan yang indah di Taman Eden hancur oleh karena iblis menggoda Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah kalau engkau makan buah. Manusia tergoda dan akhirnya tidak ada kedamaian. Yang ada ketakutan, yang ada kecemasan.
kecemasan, yang ada ketidakpastian, yang ada penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup. Maka dikatakan Raja Damai itu akan datang. Yang berikutnya dia dikatakan sebagai kerajaannya tidak akan berakhir. Wow. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baru saja memulai pemimpin baru. Pemimpin Insinyur Joko Widodo dengan segala keunikan dan dengan segala belusukannya sangat memberkati. Banyak juga rakyat diberkati dengan pemerintahannya. Tetapi pemerintahan di dunia ini akan ada waktunya. Ketika seseorang memerintah, maka dia berusaha untuk memanfaatkan pemerintahannya dengan baik. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tetapi dikatakan nubuat akan datangnya seorang anak ini yang akan menjadi seorang raja. Dia tidak akan pernah berakhir pemerintah. Dia memerintah di mana? Di bumi dan di surga dan di hati kita. Apakah hati kita sudah diperintah oleh Sang Raja Damai? Atau hati kita masih diperintah oleh emosi kita, insting kita, pikiran kita, atau kondisi-kondisi tertentu? Maka dikatakan kerajaannya akan bersifat kekekalan. Di dalam kerajaan terdapat kebenaran. Di dalam kerajaannya terdapat keadilan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dunia ini yang namanya benar dengan salah itu kadang-kadang tipis sekali. Kita susah membedakan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita yakin ini yang benar berasal dari Allah. Ini keadilan yang adil berasal dari Dia, yang tidak pernah terbatas, yang membawa pemulihan bagi dunia yang rusak. Dunia kita sementara akan menuju, katakan Alkitab, kehancuran. Apakah kita terus mau hidup di dalam dunia yang semakin hari semakin maju tapi mengarah kehancuran, atau kita semakin dekat kepada Tuhan? Segala sesuatu boleh berubah, tetapi firman Tuhan berkata, Dia akan datang, Dia akan memberikan kerajaannya suatu hari. Ketika saya melayani lansia beberapa waktu ini, dan saya mendengar cerita pada saat konseling, dia iya, hanya jawabannya itu saja, menyelesaikan persoalan pribadinya, iya, pokoknya selesai semuanya dan diselesaikan, meminta ampun di hadapan Tuhan dan seterusnya. Dan pada telepon berikutnya, tadi saya datang, terus dia jawab di telepon saya, dan Pak, beliau ini 2 malam yang lalu berkata, ada seseorang yang datang, saya mengharapkan kayaknya saya mau segera pergi. Mengapa? Dia merasakan bahwa di dunia ini penuh dengan penderitaan. Percaya apa tidak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang gagah-gagah, ibu-ibu yang cantik, yang make up-nya berlapis-lapis itu, suatu hari kelak akan berakhir masa kegagahan dan kecantikan. Ya apa ya? Walaupun ada juga salon jenazah, nggak tahu kalau tempat ini. Kalau di daerah Sumatera itu, di daerah Medan, ada mungkin juga di daerah lain juga ada. Salon jenazah boleh sedemikian rupa, tetapi tetap akan berakhir. Bukan berarti nggak boleh dipoles, bukan juga nggak boleh keaga, nggak boleh rantasak, kata orang bahasa ya silakan, bukan. Tetapi yang saya maksudkan semuanya akan berakhir. Biarlah kita pengharapan kita yang besar bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Jadi ketika kesusahan, pergumulan, tantangan, kesulitan datang, mari berpengharapan bahwa seperti Bapak ini, saya sepertinya akan bertemu dengan seseorang. Waktu saya pulang kampung juga demikian. Dia bilang, sepupu jauh saya, tapi usianya jauh lebih tua. Tapi karena saya mungkin dibilang dalam sepupu, jadi sebenarnya kakak, padahal itu usianya jauh dari saya. Dan mungkin karena itu keluarga, saya bilang, Yadi, pendeta, iya, doakan supaya saya cepat mati. Ini saya bisa
bisa. Kalau bahasa di sini, saya bisa berdoa Tuhan cepat mati kakak. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan kakak harus kuat. Biarlah saya cepat lagi. Penderitaan, kesakitan, pergumulan, bahkan dia merasa ditinggal. Semua orang jahat bagi dia, perasaannya mulai seperti anak kecil, mengasihi diri sendiri. Saya mau segera pergi. Saya bilang begini, yakin mau pergi? Pasti. Orang yang di dalam Tuhan harusnya memiliki kepastian karena 3 gelar yang disampaikan. Dan pemerintahannya dikatakan tidak berkesudahan. Inilah gambaran minggu Advent ini, kita mengharapkan bahwa Allah mengerjakan bagi dunia ini. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi bagi dunia ini. Banyak orang yang terikat di kota ini. Kristen memang iya. Oh, Natal ada di mana-mana. Ornamen Natal ada di mana-mana, di sepanjang jalan. Tetapi apakah orang di kota ini sudah terlepas dari kecemasan, ketakutan, kemabukan, pesta pora, apalagi kalau mulutnya, ngomongnya banyak yang masih dalam kegelapan. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja yang ada dalam Kristus di dalam diri kita yang sudah percaya, adalah duta-duta Allah membawa kedamaian di rumah. Jangan justru kita bikin perkara di rumah, di masyarakat kita bikin perkara, di lingkungan kita bikin perkara, di organisasi kita bikin perkara, tetapi biarlah sungguh kita menjadi duta-duta kedamaian. Sebagai seorang Kristen kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan pemerintahan Raja yang damai, itu menegakkan yang benar. Jika itu bergantung kepadamu, katakan Alkitab, berdamailah bagi semua orang. Lakukanlah yang adil. Bahkan di dalam Mazmur yang kita baca tadi itu. Mari kita kembali melihat. Ada bagian saya lihat dari Mazmur yang dibaca tadi. Mungkin tampilkan ayat berapa? Ayat 4 mungkin. Ya. Biarlah dikatakan bersama-sama, kita baca 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Biarlah kita memiliki karakter ini selama kita ada. Kenapa? Rupanya di mana-mana itu ada tangan yang tidak bersih, ada hati yang tidak murni, ada yang orang menyerahkan diri kepada penipuan di mana-mana. Makanya biarlah kita tidak juga bersumpah. Alkitab tidak mengajarkan sumpah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada di era milenial, di zaman-zaman sekarang ini. Apakah kita sudah membawa damai? Kita seharusnya mencerminkan sifat Raja Damai karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi kalau kita tidak mencerminkannya, berarti kita mungkin belum termasuk sebagai warga kerajaan Allah. Boleh Kristen di KTP kita, tetapi apakah ada kedamaian di hati kita? Apakah ada kata-kata yang membangun di dalam mulut kita? Apakah cara pandang kita seperti Kristus memandang orang lain? Karena kalau Kristus memandang, melihat orang berdosa, Kristus memandangnya apa? Belas kasihan yang ada. Tapi kalau kita melihat orang berdosa, mungkin kita merasa begini, dekat-dekat dan seterusnya. Milikilah cara seperti Kristus membawa damai dalam hidup. Minggu Advent ini mengingatkan kita, halo, di sepanjang bulan Desember ini banyak sekali yang membuat kita tidak ada damai. Entah masalah baju, entah masalah makanan. PPHBG minta maaf, tapi saya ingatkan,
Ini pengalaman saya sebagai pendeta dalam pelayanan sudah 14 tahun di GBI. Malam Natal yang penuh joy turun, sukacita, tetapi ibu-ibu pulangnya lempar makanan, mereka cuk, karena pasti marah gara-gara ada satu dia mau ingat katanya mamanya atau kakak apa siapa pokoknya mau untuk makan besok, dia masuk ke dalam tas. Jadi tasnya bermerek bagus, tapi dalamnya itu berleboy, jadi berkuah-kuah. Jadi ada satu ibu, ini anak belum makan, jangan dulu. Apa? Nah akhirnya baku tegar marah di sana. Terus belum sampai kami berdoa penutup sama pengkhotbah, tiba-tiba, Pak, sana dulu, kenapa? Sana, kenapa? Ibu baku lempar makanan. Pak speaker saya pertama, mungkin karena banyak makanan. Bukan, baku jamba-jamba ibu-ibunya. Karena apa? Gara-gara makanan. Tapi di Genesaret saya nggak ada. Amin. Jangan sampai juga suaminya dimarah-marah menjelang Natal. Kamu sih lihat tetangga, lihat segala macam. Harus yang baru-baru semuanya. Amin. Tahun ini kita temanya apa? Abu-abu ya? Abu-abu katanya. Atau silver dan macam itu. Jangan sampai saya harus pakai baju itu, ini, bagus sekali di TikTok itu macam. Terus belum gajinya, belum ada uang. Ambil dulu sedikit dari proyekmu. Macam. Akhirnya tidak ada kedamaian. Kita berharap jangan sampai malam tahun baru disampaikan kepada saya, ibu-ibu ada 5 orang datang. Pak Pendeta tolong pesan malam tahun baru ya. Kenapa? Supaya suami jangan minum minuman keras. Kalau di sana itu minuman itu yang dicampur-campur. Ada minuman dari tanaman dicampur-campur, di sini sudah skalanya luar biasa katanya. Terus malam tahun baru, Pak, tahun baru kami mau damai, tapi kami marah-marah semua, di rumah kapal pecah dan seterusnya, tidak ada damai. Tolong Pak, kasih tahu kalau mau mabuk, pergi aja ke kampung jauh sana, jangan di rumah kami dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, minggu Advent ini, saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai kepala mengingat, jagalah kedamaian. Biarlah lilin dalam hatimu yang luar terang terus bercahaya. Dengan kata-kata bawalah kedamaian. Dengan cara kita berpikir, dengan cara kita berperilaku, menjadilah kita sebagai pembawa damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dikatakan Tuhan cemburu, Tuhan alam semesta. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini karena Tuhan tidak suka yang namanya ketidakdamaian. Tuhan tidak suka orang suka itu dalam kegelapan. Cara hidup kegelapan Alkitab sudah menjelas dalamnya, menyampaikan kepada kita. Pesta pora, kemabukan, dan juga hal-hal yang dilakukan dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, datanglah Raja Damai. Ini ungkapan orang yang sangat menantikan kedamaian yang sejati. Jika seseorang tadi yang saya bilang sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia bilang, saya siap dan datang, jemputlah saya. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita mau mati juga, tetapi nanti waktu di sepanjang bulan Desember ini, respon Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita, ya Raja Damai, datanglah dan kuasailah hidup saya. Datanglah dan kuasai rumah tangga saya, pekerjaan saya, apapun juga itu, sehingga damai itu tidak berkesudahan. Damai bukan karena ada uang. Kadang-kadang Bapak Ibu kan banyak uangnya, dikatakan di TikTok, damainya luar biasa. Bapak-bapak juga demikian, tapi kalau nggak ada uang, cemberutnya luar biasa. Tetapi biarlah kita yang sudah mengalami damai sejahtera Kristus. Kristus sudah datang. Dan minggu Advent ini dan memperingati kembali kita pengharapan umat itu, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari berjalan terus dalam terangnya yang ajaib.
Mari terus berhati kita diterangi oleh firman Tuhan. Mari terangnya terus membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita berdoa. Sebagai respon dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari, jikalau hatimu tidak ada kedamaian, jika hidupmu penuh dengan ketidakpastian, segala sesuatu yang di dunia ini hanya sementara. Oleh suatu mari kita memiliki cara pandang yang benar, bahwa pengharapan akan Tuhan senantiasa ada pada kita. Di dalam Tuhan, Tuhan selalu menyatakannya. Mintalah kepada Raja Damai, mintalah kepada penasehat ajaib ketika engkau butuh nasihat, bukan dari dunia ini tapi dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya engkau dan saya diberkati di sepanjang bulan ini, bahkan di tahun-tahun ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu kami, Engkau tahu hidup kami, Engkau tahu jalan hidup kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Jikalau konteksnya Yesaya pasal 9 berbicara pengharapan umat yang tidak pasti, yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan segala hal yang tidak menentu. Dalam konteks sekarang ini, kemajuan zaman dalam musuh terbesar. Dengan segala kemajuan itu, apakah sungguh hati kami? Apakah sungguh iman kami? Apakah sungguh kami masih menjadi terang, menjadi berkat dalam hidup kami, dalam kata-kata kami? Keinginan dunia ini, apakah telah membuat mata kami gelap, hati kami gelap, pikiran kami gelap? Biarlah sungguh Tuhan kami diperbaharui lagi. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami diterangi, mengerti manakah yang Tuhan kehendaki, supaya sungguh kami berjalan di jalan kehendak-Mu, dan kami terus berkata, datanglah Raja yang akan membawa damai. Dan biarlah kami sebagai duta-duta damai senantiasa ada dalam hidup kami, dan menerjemahkan dalam hidup keluarga, pekerjaan, lingkungan. Dan sepanjang bulan Natal ini, biarlah hati kami dipimpin oleh Raja Damai itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan.